Video ini adalah awal sukses together atau sukses bersama, yaitu budidaya kanila di sistem air yang jernih. Nah, jadi inilah sistem air jernih yang kita akan buat atau review selanjutnya. Jadi jangan sampai di skip. Ya, halo kawan-kawan, ketemu lagi bersama Mas Jo, yaitu masih seputar dengan budidaya ikan nila. Jadi kita budidaya ikan nila di kolam terpal dengan cara sederhana, yaitu bukan dengan cara bioflok atau dengan cara yang lain, yaitu dengan cara sesederhana mungkin, yaitu dengan cara air yang bening. Jadi kayak di video, yaitu dengan air yang bening. Jadi dengan cara ini kita akan buat progresnya. Jadi kita akan vlog jadi sampai besarnya ikan ini. Jadi ini adalah video pertama kita untuk part yang pertamanya. Jadi bisa diikutin terus untuk video-video selanjutnya. Jadi bisa dilihat nanti untuk video ini. Jadi lebih baiknya di subscribe, di like dan di komen biar bisa mengikuti video ini, dan jangan di skip untuk videonya agar lebih tahu dan tidak ketinggalan informasinya. Jadi ada poin-poin penting yang harus kita lalui atau kita berikan. Jadi kebetulan ini adalah bibit yang baru datang kemarin. Jadi pada bibit ini itu membawa penyakit, yaitu penyakit jamur dari pembibitannya. Jadi dari saya ngasih saran untuk teman-teman, jadi kalau beli bibit itu belilah bibit yang unggul atau bibit yang bagus, karena bibit yang bagus itu menentukan hasil yang bagus juga, yaitu mengurangi kematian pada bibit. Nah, jadi untuk penanggulangan ini saya kasih kemarin itu garam sama E4. Nah gitu ya, E4 yang khusus untuk perikanan, yaitu E4 yang pink. Jadi kemarin nggak salah video karena baru sempat kali ini buat videonya. Nah, jadi kayak di video ini, jadi ada saya kasih daun-daun, yaitu daun ketapang untuk menjaga kesehatannya dia, karena baik sekali untuk ikan, untuk daun ketapang ini. Nah, jadi kayak di video, jadi saya kasih daun ketapang. Ada dua cara untuk daun ketapang ini untuk kegunaannya, yaitu langsung saja kayak di video ditebarkan di kolam, atau dengan cara direndam dulu, nanti airnya baru ditabur-taburkan ke kolam. Nah, jadi kemarin ini ada kematian dari bibit saya. Nah, jadi ini untuk yang mati, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 ekor. Untuk ukuran bibitnya yaitu kurang lebih 1 jari kelingking atau di bawah 1 jempol. Ini matinya karena empedu pecah. Jadi kebanyakan empedu pecah sama berjamur. Nah, jadi gini, ini udah 3 hari. Jadi yang sehat itu yang hidup, kalau yang sakit itu otomatis dia akan mati. Jadi ada tips untuk bibit yang berjamur. Kalau jamurnya parah itu bisa dikasih Involok yang 12 karena buat bibit. Kalau yang udah agak besaran itu dikasihnya Involok yang 25 dosisnya. Ini adalah contoh daun ketapang. Kalau enggak atau belum tahu daun ketapang, ini banyak biasanya di halaman-halaman untuk daun ketapangnya. Langsung ditaburkan saja. Nah, kalau ada yang pengen tahu bagaimana cara dan kelanjutannya, ikutin terus untuk
Mas Jo, channel di Gajut Official, jadi seputar dengan budaya ikan nila. Jadi kita akan buat progres di air yang jernih. Bagaimana sih keadaan ikan di air yang jernih? Jadi ini cuma kedalaman sekiranya ya 30 sampai 25 sampai 30 cm, karena ini masih kecil-kecil. Jadi rencananya ini mau saya tambahin airnya, terus sama saya kasih aerator untuk penyuplai oksigen di kolam terpalnya. Karena ini belum sempat, jadi ya ini karena video yang pertama, ini baru pertamanya, jadi diikuti terus untuk video yang selanjutnya. Jadi bagaimana perkembangan ikan ini di air yang jernih. Jadi untuk video-video yang selanjutnya, sebelumnya kan di kolam luar, yaitu dengan air yang hijau. Jadi bagaimana cara membuat air yang hijau, nah itu yang di video sebelumnya. Jadi ini kita mau progresnya di budaya ikan nila di air yang jernih di kolam terpal. Jadi ini tempatnya di dalam rumah, dalam ruangan maksudnya, dalam rumah. Nah kalau yang ini itu yang ukuran 1 jempol ke atas, ini sama bibitnya, jadi baru datang sama. Jadi ini kedalamannya, kalau yang ini itu 70 cm untuk yang 1 jempol ke atas. Nah jadi saya perhatikan untuk yang di kolam ini itu dia tidak mangap-mangap. Mangap-mangap itu apa ya? Mangap-mangap itu mengambang di atas permukaan air. Nah itu maksudnya. Jadi kan ini tuh sedang bergerak di permukaan air, dan saya kasih daun pepaya untuk membantu cemilannya dia. Jadi gimana caranya ngasih saringan ini, saya kasih saringan biar airnya selalu jernih. Kalau kotor tinggal diganti, diangkat aja. Jadi 1 pompa untuk 2 kolam. Kita mau tambahin aerator itu khususnya untuk yang di kolam ini biar penyuplai oksigennya bagus. Nah gitu, karena ikan nila itu suka yang oksigennya itu bagus. Seperti di video ini lihat ikannya. Jadi kalau ikan gesit itu otomatis ikan itu sehat, udah lumayan sehat karena udah 3 hari ini. Kalau yang di bawah-bawah itu dia suka yang menyendiri, itu kemungkinan dia masih kena penyakit, jadi masih belum fit. Jadi kalau di kolam ini sudah berani kita kasih makan karena dia sudah puasa kemarin. Jadi kita harus puasakan ikannya, jadi dia agak gesit untuk makannya. Nah jadi bisa dicontoh untuk pemula, budidaya pemula. Jadi bisa dilihat atau diikutin terus videonya bagaimana untuk perkembangannya, apakah lebih cepat yang di luar atau yang sistem air bening ini. Jadi yang di luar kan sistemnya air hijau. Jadi kita akan perbandingan bagaimana kecepatan pertumbuhannya untuk ikan ini. Jadi kita akan selalu mereview yang ini sama yang di luar untuk perkembangannya. Ini untuk kelebihan ikan yang di air jernih ini kelihatan, jadi yang sakit tuh kelihatan di video itu kelihatan. Nah ini yang udah 1 jempol lebih, jadi kelihatan walaupun ini dalam juga kelihatan. Kalau di air hijau itu enggak terlalu kelihatan, jadi yang sakit tuh biasanya di dasar itu enggak kelihatan. Nah jadi kita mau coba kasih makan dulu untuk yang udah lebih 1 jempol. Jadi untuk kasih makannya dia tuh lahap.
Jadi paling bagus ini di main 3 untuk makannya. Nah, jadi intinya untuk air jernih itu di atapnya ditutup, jadi dikasih celah-celah apa namanya, celah-celah cahaya ya. Terus juga untuk ininya di samping-sampingnya juga kaca, jadi agak terang. Jadi kalau nggak kaca sampingnya nih agak gelap. Itu intinya dari ini, jadi dari sistem air bening ini. Jadi nggak kena sinar matahari secara langsung. Nah, itu intinya. Nah, jadi kali ini untuk bibit ini kan 1 jari kelingking. Nah, sampai berapa lama dia mencapai 3 jari atau 4 jari. Nah, kalau itu ditunggu saja. Jadi kita proses 2 kali seminggu kita buat video. Kalau nggak sibuk, jadi kalau sibuk 1 minggu sekali saja. Jadi kita akan juga buat untuk yang di air hijaunya, jadi bisa dilihat saja, di klik di sedikit official, nanti kelihatan di situ. Nah, kalau gitu Mas Jo mau pamit dulu. Untuk ada kata-kata yang kurang berkenaan mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan bisa dijelaskan. Kalau ada yang lebih paham bisa berkomentar. Oke, kalau gitu kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di next video.